saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan Perang Asia Timur Raya berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel. Namun, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya dan langsung menghampiri Bung Hatta. Surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan dilakukan tanpa melibatkan PPKI. Karena PPKI bentukan Jepang, dan jika kita merdeka karena PPKI, Indonesia akan dianggap sebagai negara Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya telah mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah dari negara sekutu. Jadi ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum negara Jepang tahu. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno yang berhak memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. 15 Agustus 1945 pukul 10 di Rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa maksud saudara-saudara datang ke sini? Kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan muda sudah melakukan rapat tadi siang. Dan hasilnya, kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kita tidak bisa mempercayai PPKI begitu saja, dikarenakan PPKI merupakan salah satu golongan dari bangsa Jepang. Kemerdekaan Indonesia berasal dari bangsa kita, bukan bangsa yang lain. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus merapatkannya di PPKI. Kita seharusnya membicarakannya kepada PPKI, karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri? Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga, kobarkan revolusi. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka ada pertumpahan darah dan pembunuhan esok-harinya. Golongan muda yang tidak mencapai tujuannya untuk memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta melakukan revolusi. Bagaimana jika Jepang hanya memberi janji berseberangan? Harus berapa lama lagi kita menunggu Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Sekarang juga. Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami menginginkan kemerdekaan Indonesia ini dengan hasil jerih payah kami sendiri, tanpa dengan hadiah dari Jepang. Bila kita merdeka karena hadiah Jepang, maka kita akan dijajah lagi. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di Rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik.
saat 17 Agustus 1945 dini hari, Insinyur Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi hari Jumat pada 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nipong, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Nipong ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.